Halo semuanya, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Nur Hasanah M. Lubis, Stephen CJSE, SAK. M. AK, SH akan membahas objek analisis leader dan komparasi alternatif 1, yakni komparasi mantan kepala negara dari dua negara berbeda, yaitu Jacinda Ardern dan Ursula von der Leyen. Jacinda Ardern, Perdana Menteri Selandia Baru, dan Ursula von der Leyen, Presiden Komisi Eropa. Keduanya adalah pemimpin perempuan berpengaruh global, dengan gaya kepemimpinan yang menekankan empati, kebijakan berbasis nilai, serta stabilitas politik di tengah krisis global. Jacinda Ardern dan Ursula von der Leyen mewakili wajah baru kepemimpinan perempuan global, beretika, kemampuan mengakomodasi keberagaman dan beradaptasi terhadap perubahan. Keduanya memimpin di tengah tantangan besar, pandemi COVID-19, disrupsi global, dan perubahan iklim, namun dengan pendekatan dan medan politik yang berbeda. Jacinda Ardern tampil sebagai pemimpin yang sangat dicintai rakyatnya karena empati, kejujuran, dan keterbukaan. Gaya komunikasinya sangat manusiawi, khususnya saat menghadapi tragedi penembakan Christchurch dan pandemi COVID-19. Ia berhasil menciptakan citra kepemimpinan yang progresif, tanpa kehilangan kehangatan. Sementara itu, Ursula von der Leyen hadir sebagai simbol stabilitas teknokratik dan integrasi Eropa. Ia memimpin Komisi Eropa dengan arah kebijakan yang jelas dan transformatif, terutama melalui European Green Deal dan Digital Strategy. Meskipun lebih birokratis dalam gayanya, ia berhasil mengonsolidasikan kebijakan lintas negara dengan sangat efektif. Dari sisi inspirasi dan empati, Ardern unggul secara kuat. Namun, dalam hal ketegasan birokratis, kebijakan regional, dan transformasi strategis lintas negara, von der Leyen memperlihatkan keunggulan teknokratik yang sangat penting dalam struktur Uni Eropa yang kompleks. Jacinda Ardern menginspirasi lewat respon penuh empati saat tragedi penembakan Masjid Christchurch, Maret 2019. Ia memakai hijab saat mengunjungi korban dan langsung mendorong reformasi undang-undang senjata. Sikap inklusif dan hangat jadi simbol kepemimpinan modern. Ursula von der Leyen menjadi perempuan pertama yang memimpin Komisi Eropa sejak Desember 2019, membuka jalan representasi gender di level tertinggi Eropa. Lebih menginspirasi lewat pencapaian struktural dibanding karisma pribadi. Ardern, saat pandemi COVID-19 2020-2021, ia tampil jujur dan transparan dalam menyampaikan risiko dan solusi. Ia menghindari narasi politik dan fokus pada sains dan nilai kemanusiaan. Von der Leyen, di masa krisis vaksin COVID-19 2021, meski sempat dikritik soal transparansi kontrak dengan Pfizer, ia tetap memimpin kebijakan distribusi vaksin secara adil antar negara UE, berpegang pada hukum Uni Eropa. Ardern, sejak kampanye pemilu 2017, ia menegaskan fokus pada kesejahteraan, perubahan iklim, dan inklusi sosial. Contoh, reformasi subsidi keluarga muda dan program Wellbeing Budget 2019. Von der Leyen meluncurkan European Green Deal 2019, Digital Strategy, dan Otonomi Energi Eropa pasca invasi Rusia ke Ukraina 2022. Semua dijalankan dalam kerangka kerja konkret dan terukur. Ardern melahirkan anak saat menjabat PM, Juni 2018, mengambil cuti 6 minggu, dan kembali bekerja, menjadi simbol perempuan yang bisa seimbang antara keluarga dan negara. Von der Leyen, dokter dan ibu dari 7 anak, sebelumnya Menteri Pertahanan Jerman, 2013-2019. Ia membawa nilai ketangguhan dan profesionalisme ke panggung Eropa. Ardern, visi, Wellbeing Economy, diperkenalkan sejak 2019, fokus pada kesejahteraan rakyat,
bukan hanya pertumbuhan ekonomi. Von der Leyen mendorong visi Eropa berdaulat secara energi dan teknologi. Pasca Brexit dan invasi Rusia 2022, ia perkuat integrasi Eropa dan transisi hijau digital. Ardern aktif siaran langsung di Facebook selama lockdown 2020, menjelaskan kebijakan dengan bahasa lugas dan empati. Von der Leyen komunikasi lebih formal melalui pidato tahunan, State of the European Union, dan forum resmi, efektif di tingkat diplomatik, kurang membumi bagi warga biasa. Ardern bentuk kabinet inklusif usai pemilu 2020, banyak perempuan, orang Maori, dan minoritas. Mendorong partisipasi politik dari berbagai kelompok. Von der Leyen bentuk tim komisioner UE 2019-2024 dari kalangan profesional tinggi, sains, lingkungan, keuangan, dengan misi kuat berbasis data dan hasil. Ardern turun langsung ke daerah bencana, seperti letusan White Island, Desember 2019, dan perkuat sistem sosial selama pandemi, 2020-2021. Von der Leyen luncurkan Next Generation EU 2020, paket bantuan 750 miliar euro untuk pemulihan pandemi, serta alokasi dana hijau dan digitalisasi antar negara anggota. Ardern, pidatonya selama masa krisis, Christchurch, pandemi, dan saat mundur dari jabatan pada 2023, selalu mengangkat nilai solidaritas dan keberanian rakyat kecil. Von der Leyen, dorongan lewat dukungan pada riset inovatif, Erasmus, serta kebijakan masa depan. Namun gaya motivasinya lebih administratif daripada emosional. Ardern sering memberi pengakuan publik pada tim kerja, komunitas adat, dan warga sipil dalam forum nasional. Von der Leyen menyampaikan penghargaan dan apresiasi melalui kunjungan ke negara anggota dan penyediaan dana proyek strategis lokal. Ardern ciptakan pekerjaan sosial melalui kebijakan inklusif, penguatan sistem pendidikan, kesejahteraan, dan energi hijau. Von der Leyen dorong sektor energi bersih, teknologi digital, dan kedaulatan industri melalui kebijakan Uni Eropa, contoh, EU Chips Act 2022. Ardern, rakyat menjadi pusat kebijakan, terutama kelompok marginal seperti anak muda, minoritas, dan komunitas adat Mori. Von der Leyen jaga keseimbangan antar negara UE, negara besar versus kecil, timur versus barat, lewat kebijakan fiskal dan digital yang inklusif secara regional. Kedua pemimpin ini sama-sama mencerminkan model kepemimpinan etis dan strategis, namun dengan pendekatan berbeda. Jacinda Ardern unggul dalam aspek empati, teladan pribadi, dan kepemimpinan sosial yang manusiawi. Ursula von der Leyen kuat dalam aspek teknokrasi, strategi regional, dan integrasi supranasional. Keduanya membuktikan bahwa kepemimpinan perempuan bukan hanya simbolik, tapi benar-benar efektif dalam membentuk arah masa depan dunia yang lebih baik dan adil.